Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wanita soleha milik Casanova, bab 15. Bu Yuni hanya menggelengkan kepala lalu keluar dari kamar Rafael. Buat apa juga gue pusing-pusing, ada MUA ini kok seenggaknya ketutup. Emang dasar jerawat sialan. Rafael mengumpat sambil meringis melihat benjolan kecil itu. Rafael bahkan buru-buru mencari sesuatu yang bisa menghilangkan jerawatnya dalam satu malam, agar besok ia bisa tampil sempurna, apalagi di hadapan sang istri. Tidak hanya wanita yang ingin tampil sempurna, lelaki pun sama. Om Ken mendengar suara familiar itu. Rafael buru-buru keluar dan mencari keberadaan si pemilik suara. Senyum merekah di wajah Rafael saat melihat Alei duduk di sofa bersama dengan Bu Yuni. "Kenapa sendirian? Mana Mami?" tanya Rafael lalu duduk di samping Alei. "Kalian itu dipingit, jadi nggak boleh ketemu dulu sampai besok nikah." Percaya banget sama yang kayak, bukan percaya, ikut tradisi aja. Karena memang sebenarnya kalian itu belum bisa saling ketemu, apalagi sering. Pokoknya harus nikah dulu baru boleh. "Kakak kesini karena takut Om pergi." Rafael tertawa mendengar itu. "Enggak dong, buat apa juga Om pergi? Besok kan Om sama Mami nikah. Om juga nggak bakalan keluar rumah karena udah nggak ada kerjaan." Manis sekali Alei ini sampai memastikan calon suami ibunya tidak pergi. Sepertinya Alei akan menjadi anak yang posesif nantinya. Jika ada yang mendekati Rafael, pasti ada Alei di garda terdepan. "Kakak Al udah makan belum?" tanya Bu Yuni. "Belum, tadi Mbak En masih masak pas kakak kesini." "Nenek makan sayur bayam sama ikan goreng loh." "Makan yuk," ajak Bu Yuni. Alei mengangguk. Anak itu datang ke rumah Rafael sendirian. Setelah tadi diantar oleh Santi, babysitter baru, karena babysitter kemarin mengundurkan diri karena akan menikah juga. Jadi babysitter saat ini Eni, Santi, dan Lia. Sebenarnya untuk persiapan pernikahan semuanya udah rampung. Tinggal pengantin yang mempersiapkan diri. Yang terpenting mempelai pria agar tidak grogi saat ijab kabul. Meski ini kali kedua untuk Safa, namun Safa juga tetap merasakan grogi seperti Rafael. Semua orang berharap pernikahannya berjalan dengan lancar. Apalagi nanti akan ada Pak Jaka dan juga istrinya datang. Rafael melarang ayahnya datang sebelum pernikahan. Diizinkan untuk datang saja, Pak Jaka merasa bersyukur. Ia menyadari kesalahannya karena sudah menyakiti mantan istri dan anaknya. Pak Jaka ingin menebus semuanya. Ia berharap dengan adanya Safa bisa menjadi jembatan untuk Pak Jaka kembali dianggap dan bisa disayangi oleh anaknya. "Kakak Al suka sayur kan?" tanya Rafael lalu menyiapkan nasi dan sayur untuk Ali. "Dulu nggak suka, tapi sekarang suka," jawabnya. Rafael dan Bu Yuni tertawa kecil. "Sayur itu bagus buat kesehatan loh. Om juga suka makan sayur, apalagi kalau nenek yang masak. Masakan nenek selalu enak, makanya Om suka makan sayur." Rafael bicara, lalu menaruh piring di depan Ale. Ia membiarkan Ale makan sendiri karena anak itu sudah besar. "Kakak juga suka sayur buatan nenek, rasanya enak. Sama kayak masakan Abah, enak juga." Rafael tersenyum, lalu mengusap puncak kepala Ali gemas. Ia selalu bicara apa adanya. Makanya tidak jarang yang harus menjadi rahasia Safa bocor dengan mudah oleh Ali pada Rafael.
Jika seperti ini, Rafael tidak usah susah payah untuk mencari tahu atau menginterogasi calon istrinya. Ale dengan akan senang hati bercerita meski tanpa diminta. Masakan Abah enak ya. Wah, berarti Om juga harus belajar masak dong biar bisa kayak Abah. Gurau Rafael. Iya Om harus belajar masak karena Mami nggak bisa masak. Celetuk Ale dengan gaya berbisik, namun Bu Yuni tetap bisa mendengarnya. Iya, nanti Om belajar masak ya. Sekarang makan dulu, habisin makanannya. Atau mau disuapin? Ale dengan cepat menggelengkan kepalanya. Enggak, kakak udah gede, bisa makan sendiri kok. Anak pinter. Setelah makan siang di rumah Rafael, Ale pulang karena Rafael memintanya agar anak itu tidur siang. Anak-anak memang seharusnya tidur siang, apalagi jika sudah lelah bermain seperti Ale. Bosan di rumahnya sendiri, ia langsung meluncur ke rumah calon ayahnya. Safa juga tidak bisa mengatakan tidak, apalagi mencegah Ale untuk keluar. Safa tadi sedang bersiap-siap untuk pergi ke salon, ditemani oleh Hana. Beberapa waktu ke belakang memang Safa rajin perawatan. Sudah hal wajar itu dilakukan oleh calon mempelai wanita. Sebelum itu Safa sangat malas. Sebulan sekali saja itu harus dipaksa, karena Hana selalu ingin ditemani saat melakukan perawatan. Dulu Safa berpikir Hana wajar melakukan perawatan karena tampil cantik untuk suaminya. Sedangkan Safa tidak ada dalam posisi itu, namun sekarang sudah berbeda. Safa akan melakukan rutinitasnya seperti dulu yang sangat rajin perawatan untuk membahagiakan suaminya. Sebenarnya perawatan itu sangat penting bagi wanita. Jangan hanya karena pasangan saja, tapi untuk diri sendiri juga. Zaman sekarang banyak lelaki mata keranjang. Di matanya wanita lain lebih cantik dari istrinya. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi adalah sang istri yang kurang perawatan. Seharusnya juga suami mendukung dengan memberikan modal dan juga waktu untuk istrinya perawatan. Cantik itu butuh modal. Wanita realistis bukan matre. Selalu dituntut cantik, tapi memberikan uang perawatan saja tidak. Setiap harinya tidak diberikan waktu sekedar untuk bersantai. Mami, sini kak, ini makanannya udah mateng loh. Alika melambaikan tangannya dari meja makan. Ale mengelus perutnya. Kakak udah kenyang. Dahi Alika berkerut. Kenyang? Kakak makan apa? Tadi katanya lapar. Kakak makan sama Om Ken sama Nenek Yuni. Malu dong, masa makan di rumah orang? Itu bukan rumah orang, Ami. Om Ken kan nanti jadi papanya kakak juga. Iya deh. Alika mengalah. Ia beranjak untuk memanggil suaminya yang masih berada di kamar. Tadi Syafiq baru saja selesai mandi. Mbak iya, Mami belum pulang, tanya Ali pada Lia yang sedang menyiapkan meja makan. Belum, katanya nanti sore baru pulang. Mami kemana sih? Ale memang tidak tahu jika ibunya pergi ke rawatan. Mami pergi ke salon. Bukan Lia yang menjawab, namun Alika yang baru saja keluar dari kamar bersama dengan Syafiq. Kok kakak nggak diajak? Kakak mau ke salon juga biar cantik. Ali cemberut melipat tangannya di depan dada dengan pipi yang menggembung lucu. Anak kecil, nggak usah pakai ke salon-salon segala. Kakak udah gede, Ami. Kakak udah gede kan, Abah? Ia selalu marah disebut anak kecil. Mungkin karena memiliki adik, ia merasa sudah besar. Iya, kakak Al udah besar, pinter. Kakak Al salonnya di rumah aja sama Ami ya, ujar Syafiq. Iya deh, tapi nanti kalau Mami ke salon lagi kakak mau ikut. Kakak mau juga kelihatan cantik. Gue udah rapi belum?
Jerawat gue udah gak kelihatan kan? Bahaya kalau masih nongol. Kadar kegantengan gue berkurang nanti. Derry menggelengkan kepalanya. Santai, lu kayak persiapan mau perang aja. Gue emang mau perang, tapi nanti malamnya. Lagi grogi aja masih ngeres pikiran lu. Derry mencibir. Nggak apa-apa kali, bentar lagi juga halal kok. Daripada elu yang dibanggain siapa, yang dinikahin siapa. Makanya jangan jadi bucin sebelum waktunya. Ngenes kan lu? Derry yang dulu sangat mencintai kekasihnya itu nyatanya ditinggalkan karena sang pujaan hati memilih lelaki idaman lain. Namun sekarang Derry sudah mendapatkan pasangan yang baik dan menerima segala kekurangannya. Jangan banyak bacot, mending banyakin doa biar lidah lu gak keseliuh. Lu gak tahu aja groginya pas lagi ijab kabul. Panas dingin tahu. Gak takut salah ngomong, apalagi di depan banyak orang. Masuk. Pintu itu didorong dari luar. Senyum di wajah Rafael tiba-tiba luntur saat melihat ayahnya yang berdiri di ambang pintu. Derry yang mengerti langsung menepuk pundak Rafael. Gue keluar dulu. Derry melewati Pak Jaka sambil melemparkan senyum. Ayah boleh masuk? Rafael menghela napas panjang. Ia sebenarnya tidak ingin merusak hari bahagianya dengan emosi. Silahkan. Setelah dipersilakan barulah Pak Jaka melangkah masuk lebih ke dalam ruangan itu. Pak Jaka sebenarnya sudah ada di Jakarta semenjak 1 minggu lalu. Namun ia sama sekali tidak berani datang karena Rafael tidak mengizinkan. Terdengar keterlaluan. Namun Rafael itu manusia biasa yang saat ini rasa sakitnya dari masa lalu masih melekat dalam dirinya. Jika bisa ia juga tidak ingin membenci siapapun. Namun hati tidak bisa berbohong. Pak Jaka tersenyum menatap Rafael meski hatinya seperti diremas kuat. Karena ia sama sekali tidak melihat sorot kebahagiaan saat Rafael berada di dekatnya. Apalagi tadi dengan jelas ia bisa melihat raut wajah bahagia Rafael saat berbincang bersama dengan Derry. Kamu pasti bahagia sebentar lagi menjadi suami. Ayah yakin kamu bisa menjadi sosok suami yang baik dan bertanggung jawab, tidak seperti ayah kamu ini. Ayah tahu kamu tidak akan pernah menyakiti wanita, apalagi wanita yang sudah menjadi istri kamu. Hati Rafael tersentil saat mendengar ayahnya mengatakan jika Rafael tidak akan pernah menyakiti wanita. Rafael mentertawakan dirinya sendiri. Ia merasa ayahnya adalah orang paling jahat di dunia karena telah menterlantarkan dan menyakiti ia dan ibunya. Namun Rafael sekarang merasa tertampar. Rafael menyadari jika dirinya bahkan lebih hina dari lelaki yang ia anggap hina itu. Entah sudah berapa anak gadis orang yang dirusak oleh Rafael, diberikan janji-janji palsu. Entah berapa orang yang hatinya sudah Rafael lukai, yang mungkin sampai saat ini mereka juga masih merasa sakit dari luka itu. Kenapa baru sekarang Rafael menyadari? Ia terlalu sibuk melihat keburukan ayahnya sampai tidak sadar jika masa lalunya bahkan lebih buruk dari sang ayah. Dulu Rafael tidak berpikir sakit dan kecewanya orang tua gadis-gadis itu yang mahkotanya sudah direnggut. Kemarahan dan kekecewaan Rafael menutup mata hati Rafael. Meski sekarang ia sudah bertaubat, namun dosa masa lalu tetap saja akan terus membayang di pelupuk mata. Ayah harap pernikahan kamu dan Safa akan berlanggeng dan selalu dipenuhi kebahagiaan. Pak Jaka mengusap ujung mata yang berair. Ia sadar tidak bisa berlama-lama di sana karena takut merusak suasana hati Rafael. Pak Jaka juga tidak menunggu Rafael bicara dan memilih langsung keluar, meninggalkan Rafael yang terdiam. Bersamaan dengan pintu yang tertutup, air mata Rafael mengalir tanpa bisa dicegah. Sekarang ia malah merasa semuanya berbalik. Rafael merasa dirinya lah yang paling jahat di dunia ini. Ia membiarkan ayahnya terus mengemis
untuk mendapatkan perhatian Rafael. Pak Jaka sudah benar-benar menyadari semua kesalahannya dan ia sudah berubah, tidak lagi memaksakan kehendaknya pada Rafael. Bahkan Pak Jaka menahan diri selama bertahun-tahun untuk tidak menyapa langsung putranya itu. Ia memilih memperhatikan dari jauh. Penyesalan seorang ayah yang pernah menyakiti anaknya tentu sulit untuk digambarkan bagaimana perasaannya. Apalagi usahanya untuk bisa lagi mendapatkan kasih sayang anaknya masih belum berbuah juga. Gue mandang orang hina, tapi gue lebih hina. Rafael bergumam dengan tangan yang mengepal kuat. Ia mengusap kasar air matanya yang meleleh saat pintu ruangan itu kembali terbuka. Kali ini Bu Yuni datang. Bu Yuni terlihat kaget melihat Rafael yang menangis. Dengan cepat wanita parubaya itu mendekat. Rafael yang tidak kuasa lagi menahan tangisnya berhamburan memeluk sang ibu. Bu, masa lalu Rafa gak baik. Apa pantas Rafa mendapatkan wanita sebaik Safah? Bu Yuni mengelus punggung Rafael yang bergetar. Dengarkan ibu nak, semua orang berhak mendapatkan yang terbaik meski masa lalunya tidak baik. Allah sudah menutup semua keburukan kamu di masa lalu. Jangan lagi kamu ungkit, apalagi kamu ceritakan pada pasangan kamu. Kamu udah berusaha jadi lebih baik. Jangan merasa rendah diri nak. Yang ada, kamu harus memperbaiki diri dan jadilah suami dan ayah yang baik. Ibu yakin kamu bisa. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.